dikisahkan dalam sirah Nabawi. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin mengetahui lebih jelas bagaimana aktivitas kehidupan Rasulullah ketika masih hidup, maka saya sarankan baca sirah Nabawi. Di situ lengkap dijelaskan bagaimana aktivitas hidup Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ingin melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, Allah menghadiahkan sebuah kendaraan yang bernama Buraq. Buraq ini adalah binatang yang ajaib. Bentuknya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada onta. Dan keajaiban Buraq, dia mampu menghantarkan orang yang naik di atas punggungnya dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Maka ketika Rasulullah SAW bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, maka perintah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat 50 kali sehari semalam. Sebagai hamba yang takwa, tentu kurang afdol atau kurang baik jika Rasulullah SAW berkompromi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu dia menerima perintah 50 sholat itu, lalu kemudian kembali untuk melaksanakannya. Tapi sebelum Rasulullah sampai ke bumi, ia pergi ke langit yang ada Nabi Musa-nya. Pada saat itu dia sehari semalam itu sangat berat. Kenapa aku bilang berat? Karena aku sudah mengalaminya, aku sudah melaksanakannya kepada kaumku Bani Israil. Akan tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu melaksanakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan sholat. Sebagai pendengar yang baik, tentu Rasulullah mendengarkan nasihat dari seniornya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu ia kembali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, 50 kali sehari semalam itu berat. Bolehkah aku minta keringan ya Allah? Maka karena Allah adalah Tuhan yang maha pengertian, maka dia mendengarkan permintaan dari Rasulullah SAW. Yang tadinya 50 dikurangi menjadi 5 kali sehari semalam. Sebelum Rasulullah Muhammad kembali untuk berkonsultasi ke Nabi Musa lagi, Allah menyampaikan, ya Muhammad, 1 kali kamu sholat dalam sehari, maka pahalamu akan dikalikan 10. Dan jika kamu sholat 5 kali sehari semalam, maka itu dikalikan dengan 5, maka totalnya 50. Maka pada saat itu Rasulullah bergembira. Ia kemudian kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, permintaanku dikabulkan. Saat ini aku mendapatkan amanah untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian kata Musa, ya Muhammad, 5 kali itu masih terlalu berat. Kembalilah kepada Tuhanmu. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak kembali kepada Allah, karena dia malu kembali kepada Tuhannya untuk meminta-minta. Maka saat itu sholat yang kita laksanakan hari ini 5 kali sehari semalam berkat nasihat Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa Mi'raj ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang maha pengertian. Makanya tidak heran dalam salah satu firman-Nya Allah menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan membebani suatu kaum melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan sangat sayang sama kita, makanya dia mengurangi karena Tuhan menyadari bahwa kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Itu hikmah yang pertama, Tuhan kita sangat baik. Kemudian hikmah yang kedua, Rasulullah SAW adalah pendengar yang baik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, andaikan Rasulullah tidak mendengar nasihat dari Nabi Musa, pada saat ini, detik ini, era ini, kita melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Bayangkan, jangankan 50 kali sehari semalam, 5 kali sholat wajib umat Islam sehari semalam masih banyak yang bolong-bolong. Nauzubillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak termasuk golongan orang-orang yang suka membolong-bolongkan sholat.
Amin ya rabbal. Itu peristiwa Isra, itu peristiwa Mi'raj. Kemudian yang kedua yang ingin saya ceritakan, peristiwa Isra. Peristiwa Isra adalah perjalanan malam, diperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa harus hijrah ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa tidak langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa kira-kira jamaah sekalian? Kenapa tidak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Palestina dulu? Jawabannya adalah karena Allah ingin mendidik Rasulullah SAW. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi ketika Rasulullah SAW berada pada fase tertekan. Dia sangat sedih. Kenapa? Karena dia punya dua tokoh, dua figur yang sangat mensupport beliau. Yang pertama pamannya Abi Thalib, pergi ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berada di garda terdepan untuk melawan orang-orang zalim. Ketika ada orang zalim yang ingin menzalimi baginda Rasulullah SAW, dipanggil ke rahmatullah, pamannya. Yang kedua, istri tercintanya, Siti Khadijah, orang yang selalu memberikan motivasi, orang yang selalu menenangkan hati Rasulullah SAW. Ketika diturunkan firman kepada Rasulullah, Rasulullah menerimanya dengan tegang. Akan tetapi karena ada Khadijah, maka ketegangan hati Rasulullah menjadi padam karena Siti Khadijah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Aqsa? Karena pada saat itu Masjidil Aqsa dizalimi oleh orang-orang zalim. Maka saat itu Allah ingin mengajarkan bahwa hey Rasulullah, lihatlah orang-orang di Masjidil Aqsa Palestina, dia lebih menderita daripada kamu. Mereka tersiksa, mereka dizalimi, mereka dibunuh keluarganya. Kalau dibandingkan dengan kamu yang hanya kehilangan istrimu dengan pamanmu, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Secara tidak langsung Allah ingin menjelaskan kepada baginda Rasulullah SAW, Muhammad, coba lihat orang-orang di Palestina. Kamu tidak sendiri, banyak kok orang-orang tersiksa, bukan cuma kamu di dunia ini. Maka pada saat itu baginda Rasulullah SAW belajar. Maka hikmah yang dapat dipetik adalah satu, semiskin-miskinnya kita, setersiksa-tersiksanya kita, sesakit-sakitnya kita, ingat ada orang yang lebih sakit daripada kita. Ada orang yang diberikan, ditakdirkan menderita dibandingkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada faktanya banyak saudara-saudara kita yang ada di luar sana akan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini memberikan manfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin. Dan bila ada kesalahan datang dari saya, kebenaran seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila saya punya salah dan tindakan yang salah di mata bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sekian, wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.